حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه من دلنا إليه ببركته صلى الله عليه وسلم. حمدا لرب خصنا بمحمد. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha menciptakan keluhuran dan maha membagi-bagikannya sepanjang generasi dan zaman. Dan zaman terus bergulir dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga muncul perintah dan kehendak ilahi dihuni bumi oleh keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Generasi terus muncul dan hidup di permukaan bumi, keluhuran tetap di tangan ilahi, dibagi-bagikan kepada yang dikehendakinya dan dilebihkan pada yang memintanya. Hadirin hadirat, Sang Maha Dermawan tiada henti melimpahkan kedermawanan. Sang Maha Luhur malah pada pagi hari ini sedang berpijar keluhurannya, melimpahkan keluhuran dunia dan akhirah. Karena di pagi hari ini, Senin 12 Rabiul Awal, aku dan kalian bersatu, mulai rakyat terendah sampai pimpinan tertinggi, untuk tasyakuran gembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di hari ini 12 Rabiul Awal juga wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari ini juga hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal. Penanggalan hijriah dimajukan karena izin untuk hijrah muncul pada awal bulan Muharram. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah Al-Mukarramah pada malam Senin dan tiba juga pada hari Senin tepat 12 Rabiul Awal di Madinatul Munawwarah. Dan di saat itu pula dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Maka 12 Rabiul Awal hari persaudaraan Muhajirin dan Ansar, bersatunya daripada yang hijrah pada kaum Ansar yang di Madinatul Munawwarah, penduduk Makkah dan Madinah. Jadi hari ini juga kita bersatu, para ulama, para umara, para masyarakat semuanya, dari mulai kecil, besar, tua, muda, masyarakat terendah, pimpinan tertinggi, ulama, habaib, semua bersatu dalam doa, dalam munajat untuk bangsa kita, untuk keberkahan kita, untuk kemakmuran kita, di dalam hidup kita makmur dan bahagia di kubur dan di akhirat dalam keadaan yang luhur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang kita idam-idamkan. Dan kita lihat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Tahun yang lalu kita berdoa sebelum acara agar jangan sampai hujan. Panas sekali. Tahun ini kita mengeluh. Mestinya kita bersyukur, tapi kita mengeluh, ya Allah, kepanasan. Semalam kita menjerit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti tahun lalu kepanasan. Tahun ini sejuk saja, enggak panas, enggak dingin. Allah kabulkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tanda ijabah insyaallah, kemakmuran akan segera terbit. Amin Allahumma amin. Dari mana muncul ucapan kemakmuran? Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai kelahiran Rasul 12 Rabiul Awal, malam Senin, sebelum terbitnya fajar. Saat itu lahirlah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada setetes darah pun, tanpa ada rasa sakit pun, dan langsung dalam keadaan bersujud
sebagaimana diriwayatkan di dalam sirah Ibn Hisham, beliau bersujud. Kenapa sujud? Nabi-nabi lain di dalam surat Maryam, Nabi Isa, Nabi Yahya, dijelaskan kelahirannya membawa keberkahan. Hari kelahirannya bahwa Nabi Isa berkata, dia masih bayi, dia berbicara, Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam, kata Allah. Salam sejahtera di hari kelahiranku, di hari wafatku, dan di hari aku dibangkitkan. Itulah Isa bin Maryam, kata Allah. Di surat yang sama juga Allah sebut Nabi Yahya. Assalamu alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan salam sejahtera di hari kelahiran Yahya, dan di hari wafatnya, dan di hari dia dibangkitkan. Itu Nabi Yahya. Hadirin hadirat, maka ini pemimpin para nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad. 12 Rabiul Awal lahir beliau, hijrah, wafat, dan inilah hari yang sangat diijabah doa-doa, karena banyak Allah muliakan. Semua rahmat muncul dari mana? Tentunya dari para nabi dan rasul. Turun mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, selanjutnya terus. Tapi pemimpinnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya 12 Rabiul Awal. Berarti memang dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiada kuutus engkau hai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam semesta. Membawa kedamaian, menjadi bersatu, menjadi rukun, menjadi tenang. Itu namanya pengikut Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makin cinta seseorang kepada Rasul, makin ia menjadi penyebab ketenangan bagi keluarganya dulu. Dia punya ayah bunda, dia punya keluarga, suamikah, istrikah, anakkah, lalu tetangganya, lalu terus demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masyarakatnya masing-masing memegang panji kedamaian. Ini kita hadir di sini nih, ini diliput sama CNN, sama juga Al Jazeera, seluruh dunia lihat nih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita hadir di sini semuanya niat untuk membawa kedamaian. Kita berjuang semampu kita saja untuk membawa kedamaian pulang. Allah berubah dalam 1 minggu, berubah hadirin hadirat keadaan kita. Kenapa? Karena janji Sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau bersabda, nanti setelah aku wafat akan muncul banyak fitnah, perpecahan, pertumpahan darah, gempa bumi, banyak yang nabi. Setelah itu akan muncul kemakmuran. Tuh janji yang terakhir yang belum muncul, pasti terbit janji Sayyidina Muhammad. Di mana terbitnya? Ini negeri muslimin terbesar di dunia yang paling akan makmur dari seluruh dunia barat dan timur. Janji Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah tanggung jawab kita para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, masing-masing membawa panji kedamaian, damai sudah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam panutan bagi semua, bagi pemimpin, bagi rakyat, bagi ibu, bagi ayah, bagi anak, bagi tetangga, bagi yang berbeda agama, bagi semua kelompok. Ada tata krama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin modern keadaan, semakin menemukan bahwa sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lah adalah yang ternyata terbukti modern, terbukti sakit peradangan, sakit di banyak stres, obatnya sujud.
Kenapa? Karena darah mengalir ke bawah. Justru pemikiran banyak di saat darah mengalir ke bawah dari jantung, darah memompa ke kepala dengan kencangnya, dijelaskan oleh Profesor Harun Yahya. Maka di saat itu posisi itulah yang paling bagus untuk tubuh manusia. Makin orang banyak penyakit stres, stroke dan lain sebagainya, obatnya lama sujud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu semakin kita mempelajari sunnah, semakin kita lihat indahnya sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang budak. Budak ini mengundang, tidak punya apa-apa, mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dihadiahi suatu hidangan makanan yang sangat enak, bubur daging. Syurbah lahmiyah, bubur daging. Ini sangat lezat. Dia budak, tak pernah dicicip, mungkin seumur hidupnya itu makanan. Tetapi begitu dia disedekahi makanan itu, langsung ingat dia mengundang Rasulullah SAW. Langsung dia mengundang Rasulullah. Dia kenapa? Punya hidangan. Wah, saya punya bubur daging mau dihidangkan untuk Rasul. Maka saat mau disentuh oleh Rasul, sahabat ada yang celetuk. Ya Rasulullah, itu makanan sedekah, nggak boleh kau makan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat wajah budak ini langsung pucat bias. Maksudnya apa? Iya juga, Rasul nggak boleh makan itu. Rasul langsung balik ucapan itu. Rasul berkata, iya, ini sedekah dari si fulan untuk orang ini, tapi dari dia kepada saya hadiah karena dia menjamu saya. Itulah cara indahnya Sayyidina Muhammad menjaga akhlak. Hadirin hadirat, datang seorang dari Ansar menghadiahkan kepada Rasul baju sutra. Dia belum tahu baju sutra itu haram buat pria. Dia belum tahu. Dipakai. Sudah dipakai baju sutranya. Lalu ada sahabat yang kasih tahu, ya Rasulullah, itu baju sutra. Rasul mencabutnya dengan cepat. Hada laisa libasul muttaqin. Ini bukan pakaian orang bertakwa. Aku enggak tahu ini pakaian apa. Ada ternyata sutra, terbuat dari sutra murni. Ya. Maka bagaimana cara Nabi tidak mengecewakan orang yang memberikan hadiah? Sahabat lain sudah menyaksikan Rasulullah SAW membukanya dengan paksa, cepat gitu. Ini bukan pakaian orang yang bertakwa. Hancur hati orang yang ngasih hadiahnya. Kalau sampai dikabar ke orang, gimana cara Rasul menjaganya? Bilang, mau kasih tahu ini haram loh buat pria, nanti tersinggung yang ngasih. Caranya Rasul SAW, ini kembalikan sutra ini ke dia, bilang sama dia, Rasul gak mau pakai ini, mau pakai baju yang sedang kamu pakai sekarang. Dia berkata, Rasul gak mau pakai, kenapa? Ya haram, karena pria gak boleh pakai. Astagfirullah, aku menghadiahkan barang haram kepada Rasulullah. Lalu gimana? Rasul lagi pakai, dikasih tahu, buka sama Rasul dengan paksa. Takut lagi, makin takut. Maka dalam ketakutan itu dia bingung, lalu apa yang diperbuat Rasul? Rasul minta pakaian yang sedang kau pakai. Dia petani. Dia sedang di sawah. Dia berkata, aku sedang meladang ini, ladang kormanya. Dalam masa lagi pengairan di peladangan. Masa Rasul mau pakai bajuku? Rasul yang minta. Ini instruksi dari Rasul. Jadi cabut, Rasul yang minta. Hadirin, inilah indahnya akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekerti yang seperti ini wajib kita teladani. Kita mayoritasnya hadirin hadirat para pemuda-pemudi generasi selanjutnya. Mau generasi apa? Bangsa ini arahnya kemana? Generasi narkoba, generasi miras, generasi judi, atau generasi zikir? Insya Allah generasi zikir. Generasi damai. Generasi yang cinta Nabi, cinta damai, makmur dengan janjinya Sayyidina Muhammad SAW. Rasul SAW hidup bisa rukun dengan yang lainnya. Dengan Yahudi Nasrani yang tidak mengganggu, Rasul rukun. Rasul hidup dengan mereka, bahkan berdagang dengan mereka, para sahabat berdagang dengan mereka. Perdagangan terjadi, tidak ada masalah. Kerukunan umat beragama terjadi. Hadirin hadirat, itu sudah terjadi di bangsa kita dan sudah berhasil. Hanya oknum-oknum mulai iseng terus.
Sungguh yang paling kaya adalah bangsa kita. Yang paling kaya bangsa kita. Cuma tinggal waktunya saja untuk kebangkitan ditanyakan oleh sahabat. Rahasianya mana? Kuncinya. Ya Rasulullah, itu kemakmuran kapan munculnya? Kata Rasul berkata, kemakmuran itu bakal terbit nanti seluruh dunia makmur. Akan terbit kemakmuran seluruh dunia sampai orang tidak ada yang mau terima sedekah. Orang mau sedekah nyari siapa yang mau sedekah, nggak ada yang mau terima. Semuanya cukup. Itu sekarang mustahil untuk kita. Seperti zaman dulu, kita mustahil hafal 1 juta hadis sekarang. Zaman dulu mustahil 1 juta hadis masuk ke microchip. Sekarang masuk akal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bisa seluruh barat dan timur makmur semua. Gimana? Rasul berkata, di saat itu orang-orangnya cinta sujud. Perbanyak generasi ahli sujud, makmur. Insya Allah kemakmuran mulai dari bangsa kita. Ini bangsa muslimin terbesar di dunia. Dan kita doakan ayahanda kita, pimpinan negeri muslimin terbesar di dunia, ayahanda Bapak Presiden Bapak Bambang Yudhoyono, semoga dipanjangkan usianya dan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluhuran dalam segala tugasnya. Berat. Tugas pemimpin itu berat. Tapi setiap detiknya jihad. Kalau diniatkan fisabilillah, setiap detiknya jihad. Jadi aparat jangan kira hina. Hadirin hadirat, polisi, tentara, aparat pemerintah, niatnya bakti masyarakat. Setiap tetes keringatnya dan setiap nafasnya jihad fisabilillah. Kenapa? Di jalan Allah. Untuk apa? Untuk masyarakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itulah kemuliaan yang ditawarkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara kemakmuran, kesempurnaan hidup, kesehatan dan segala bentuk diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah akhir justru waktunya kemakmuran Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat 12 Rabiul Awal. Di saat itu Fatah Makkah. Gembira semuanya. Makkah Al-Mukarramah sudah ini tempatnya orang-orang musyrikin, sudah nggak ada lagi yang musuhin orang-orang Madinah, semua selesai. Rasul bilang enggak. Orang-orang Ansor berkata, ya Rasulullah, sudah kita pisah nih, kita pulang sekarang ke Madinah. Kau udah pulang kampung? Rasul berkata, tidak, aku bersama kalian. Aku hidupku bersama kalian, wafatku bersama kalian, kata Rasul. Aku akan pulang ke Madinah, aku akan wafat di Madinah. Rasul tidak milih kampung halamannya, milih tempat para pecinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga pagi hari ini Jakarta jadi tempat yang paling dicintai Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, kau lihat fatah, kemenangan, dan selanjutnya seterusnya kemenangan dan kemenangan, maka saat itu yang mencerit Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka para sahabat yang lain bingung, ini kenapa ayat turun urusan fatah dia malah nangis? Bakar Siddiq berkata, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mangkatnya juga 12 Rabiul Awal. Jadi kita ini jangan cuma tenggelam dengan gembira saja. Saya ingin ingatkan detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita zikir, nanti setelah ini kita zikir. Kita ingat detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, saat beliau sakit, berhari-hari tidak mengimami sholat. Rasul berkata, ya Fatimah, aku mau izin, mau mangkat. Nangis Siti Fatimah. Sayyidatuna Aisyah melihat dari kejauhan, Rasul hanya berdua dengan putrinya. Lalu tertawa. Ditanya, tadi Rasul bicara apa? Maka berkata Fatimah Zahra, Sayyidatuna Fatimah, tidak, aku tidak boleh katakan kecuali nanti ada waktunya. Setelah Rasul wafat ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, apa yang kau bicarakan? Kata Rasul, wahai Fatimah, aku mau pangkat. Maka nangis Siti Fatimah, putri Rasul.
Maka di saat itu Rasul berkata lagi, tapi kau yang pertama kali menjumpai aku, wahai Fatimah. Maka aku tersenyum karena cepat jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari ketika hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hari Senin. Ya, hari Senin wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu duha. Pasti seperti sekarang ini. Waktu yang mengingatkan kita kepada hari wafatnya, saat-saat detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar kabar dari Sayyidatuna Aisyah putrinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kaget, enggak bisa berdiri, dibopong oleh dua orang anaknya. Dibawa fawaka, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, nangis di dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, wahai Rasulullah, kau tidak akan lagi merasakan kematian, cukup sekali. Udah gak merasakan kematian lagi. Bagaimana riwayat Siti Aisyah? Karena wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul di rumah Siti Aisyah. Maka di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak hadir salat mengimami jamaah berapa hari-hari. Sahabat sudah berhenti kerja, semua sedih. Lalu pagi Senin itu subuh Rasul keluar, tapi hanya nengok saja, buka tabir, melihat para sahabat bertakbir Allahu Akbar. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bermundur karena Rasul masuk, karena rumahnya Rasul itu hanya di saf terdepan dari Masjid Nabawi. Jadi Rasul masuk, maka di saat itu mundur. Abu Bakar Siddiq mau mundur, tapi Rasulullah SAW mengisyaratkan jamaah tetap di tempat dan beliau kembali masuk menutup tabir. Berkata Anas bin Malik, itu terakhir kali kami melihat Rasul SAW. Setelah itu waktu duha sekitar pukul 8:30 jam 9 wafatlah Rasul SAW. Berkata Sayyidatuna Aisyah, Rasul SAW wafat, saat sebelum wafat beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Wahai Allah, pedihkan sakitnya sakratul mautku, tapi mudahkan untuk umatku. Pedihkan untukku saja, biar aku yang nampung, umatku ringankan. Maka di saat itu beliau merasakan pedihnya sakarat dan berkata, riwayat Sahihul Bukhari, inna lillahi sakarat. Wahai Allah, sungguh pedih sakaratul maut. Rasulullah SAW merasakan pedihnya. Doa agar supaya pedihnya sakaratul maut umatnya ditumpahkan pada beliau. Gak bisa kesemuanya tentunya, semampu beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal diriwayatkan di dalam Ibn Hibban, As-Sigat Ibn Hibban, bahwa Mu'adz bin Jabal keluar menuju Yaman dengan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu di tengah perjalanan ia tidur mimpi. Ya Mu'adz, atanam kaifa tahnak, bagaimana kau bisa gembira, bisa tenang? Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam baina atbaqis thara, Rasul sudah ada di dalam perut bumi. Maka Mu'adz bin Jabal bingung. Sampai ke Yaman, sudah diperintahkan Rasul ke Yaman. Tapi bingung. Bingungnya tidak bisa hilang, kecuali beliau jumpa langsung dengan Rasul. Balik ke Madinah. Tapi jalankan perintah dulu. Ke Yaman dulu. Perintahnya Rasul suruh ke Yaman. Balik lagi. Balik, ketemu sama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir utusan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Diutus untuk menemui Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal, Rasul SAW sudah wafat. Ketemuan di tengah jalan. Kamu? Iya, saya Ammar bin Yasir. Mau ketemu engkau, wahai Mu'adz bin Jabal. Mengarah ke Yaman. Mau apa? Mau bawa surat dari Khalifah Abu Bakar. Surat apa? Khalifah apa? Karena Rasul SAW wafat. Maka berkata Mu'adz bin Jabal, ya Allah, faman lil mustaka wal muhtada. Kalau gitu siapa lagi tempat kami ngadu, tempat kami minta pertanyaan menjawab? Faman lid du'afa wal fuqara. Siapa lagi yang bakal perhatian sama orang du'afa dan orang-orang fakir? Kalau sudah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'adz bin Jabal masuk terus langsung ke Madinah,
langsung masuk ke rumahnya Siti Aisyah, ketuk pintu. Karena Rasulullah SAW dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Karena Rasul dimakamkan di mana beliau wafat. Maka di saat itu berkata, ya Aisyah, ya wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasul wafatnya? Ceritakan padaku. Siti Aisyah sedang berkabung. Tapi karena Mu'adz bin Jabal datang dari Yaman, akhirnya ia berkata, wahai Mu'adz, bahagia kau tidak menyaksikan pedihnya wajah Rasul saat sakitnya sakaratul maut. Kalau kau menyaksikan pedihnya, sakitnya wajah Rasul saat sakaratul maut, kau tidak akan bisa merasa senang seumur hidup dunia. Tidak akan senang kau seumur hidupmu. Tidak akan bisa senang kalau kau lihat bagaimana pedihnya wajah Rasul saat menahan sakaratul maut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini waktu kita untuk berdoa, bermunajat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk negeri kita ini, agar dijadikan segera janji Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, makmur di dunia dan di akhirat, dibuka oleh Allah keinginan hamba-hamba saudara-saudari kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah, dan juga memperbanyak kemuliaan, dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesuksesan acara malam ini, siap pagi hari ini bisa sukses. InsyaAllah Allah sukseskan juga langit untuk selalu memberikan, membuka kemakmuran dari tanah, dari langit, dari angin, dibuka oleh Allah kemakmuran-kemakmuran. Amin, Allahumma amin. Kita berzikir bersama-sama dengan zikir ya Allah 1000 kali, dengan menggemuruhkan nama Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرته في نفسي ذكرته وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Aku bersama persangka hambaku. Kalau hambaku ingin dekat, aku lebih ingin dekat kepadanya. Jika hambaku sedang mengingatku dalam dirinya, aku mengingat hambaku itu. Dan kalau hambaku mengingatku dalam keramaian, aku juga mengingatnya di dalam keramaian yang lebih. Allah katakan begitu. Ini bukan liputan di dunia, tapi di langit Allah umumkan bahwa Allah gemuruhkan nama-nama kita semua yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau mereka yang menggemuruhkan nama Allah di tempat yang ramai, saat sekarang orang menyebut nama Allah malu. Hadirin hadirat, saat sekarang waktunya banyak-banyak kita berzikir agar turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ulama kita, para habaib kita dipanjangkan usianya, Bapak Presiden kita juga agar dipanjangkan usianya dan diberikan kemuliaan dan diberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa ini, membuka kunci kemakmuran. Amin, Allahumma amin. Dan juga semua para ulama, para habaib dan para hadirin hadirat yang datang dari jauh sampai dari Papua, ada yang hadir malam hari ini, pagi hari ini, dari Singapura, dari mana-mana, dari Bali, yang hadir semua dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang hadir dan yang menyaksikan dan yang mendengarkan dan yang menyaksikan dari streaming website. Semoga dalam rahmat dan keberkahan. Faqulu jami'an ya Allah.